Satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman. Meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series. Karena mengandalkan klaster 2 inti Cortex A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 inti Cortex A55 pada frekuensi 1,8 GHz. Pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang. Layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz. Ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh. Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18 watt. Inilah Realme C21Y, sebuah ponsel 1 jutaan yang berkualitas. Sertifikasi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland jadi jaminan bahwa HP ini bakal tetap sip dipakai selama 3 tahun, bahkan bisa lebih. Itu juga menjadi alasan mengapa Realme C21Y cocok buat pelajar. Selain harganya yang murah, kemudian, para pelajar juga akan lebih nyaman menatap layar HP ini karena bentangnya cukup luas, 6,5 inci, dan tajam. Jangan lupa pula bahwa pelajar juga butuh hiburan di sela-sela belajar secara daring. Untungnya, SoC UNI SoC Tiger T610 yang tersemat di dalam Realme C21Y cukup mumpuni untuk menjalankan game-game HD masa kini. Soal daya, tak usah khawatir karena baterai 5000 mAh bakal siap menjaga nyala HP sampai seharian. Setelah puas dengan kesuksesan Galaxy M11, Samsung akhirnya merilis produk baru bernama Galaxy M12. Perangkat ini siap menggemparkan industri perponselan berkat spesifikasi canggihnya seperti baterai badak yang berkapasitas 5000 mAh. Dengan dukungan teknologi pengisian cepat 15 watt, Samsung Galaxy M12 mengutus chipset Exynos 850 yang berfabrikasi 8 nanometer dan Mali G52 sebagai kartu grafisnya. Sistem operasi yang dipasangnya sudah Android 11 dengan sistem antarmuka One UI Core 3.1. Perangkat ini juga tersedia dalam beberapa kombinasi ruang penyimpanan mulai dari RAM 3 GB dengan internal 32 GB. Redmi 9T menjadi HP Xiaomi yang baru dirilis 2021. Berada di lini HP Redmi 9 series, HP ini menawarkan spesifikasi yang lebih meningkat dari generasi sebelumnya. Lihat saja baterainya yang kini sudah berkapasitas 6000 mAh sehingga punya daya tahan yang lebih lama. Baterai ini juga didukung pengisian cepat 18 watt dengan charger output 22 watt. Dari sisi performa Redmi 9T ditenagai prosesor Snapdragon 662 dengan kapasitas memori RAM 4 atau 6 GB dan ROM 64 atau 128 GB. Untuk kamera, Redmi 9T hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari sensor utama beresolusi 48 megapiksel, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Layar juga menjadi daya tarik dari Redmi 9T. Pasalnya sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dengan bentang seluas 6,53 inci. Layar ini juga sudah diproteksi Gorilla Glass 3. Realme Narzo 50i adalah versi LED dari Narzo 50A. Oleh sebab itu, SoC yang disematkan ada di level sedikit di bawah SoC miliki Narzo 50A. Namun, SoC tersebut sudah mampu mengakomodasi penggunaan harian dengan lancar. Status Narzo 50i memang basic smartphone. Akan tetapi, hal-hal esensial di HP ini tetap terjaga kualitasnya. Hal itu seperti baterai 5000 mAh yang tergolong besar, slot microSD khusus yang mampu menampung hingga 256 GB, dan keandalan tinggi. Infinix membuka lembaran baru perjalanan ponsel Hot Series dengan meluncurkan Infinix Hot 11 pada Oktober tahun 2021. Sebagaimana ponsel Hot Series sebelumnya, ponsel ini ditujukan untuk mengisi segmen kelas menengah. Infinix pun mematok harga HP ini cukup terjangkau, yakni hanya 1 jutaan saja. Harga tersebut sesuai dengan fitur dan spesifikasi yang dibawanya.
beberapa di antaranya yang diunggulkan adalah layar lebar dengan bentang 6,6 inci Full HD+, baterai besar 5200 mAh, dan SoC gaming kelas menengah MediaTek Helio G70. Infinix mengklaim, baterai yang dibawa si ponsel dapat bertahan hingga 14 jam untuk main game. Samsung Galaxy A03s adalah sebuah ponsel di kelas harga entry level yang harganya masih berada di rentang 2 juta. Untuk itu, Anda pun akan mendapatkan beragam spesifikasi yang sederhana namun tetap layak untuk kelas harganya. Kendati hanya gunakan Helio P35, tapi SoC tersebut merupakan peningkatan dibanding Galaxy A02s yang hanya menawarkan Snapdragon 450. Ini juga merupakan segelintir ponsel seri Galaxy A0X yang sudah menyuguhkan sensor sidik jari. Untungnya juga, sensor ini terletak pada bagian samping alih-alih di belakang. Hal ini berimbas baik pada estetika desain bodi belakang yang lebih clean dan minimalis. Galaxy A03s sayangnya memiliki kekurangan di bagian layar. Meski hadirkan bentang layar berukuran 6,5 inci yang tergolong besar, resolusinya hanya HD+ alias 720x1600 piksel. Ketajamannya tentu tidak sebagus layar dengan Full HD+ yang sudah banyak dimiliki oleh HP 2 jutaan lainnya. Unisoc muncul sebagai alternatif di tengah krisis kelangkaan SoC pada masa pandemi. Satu SoC mereka yang mendapat pujian dari berbagai pengulas adalah Unisoc Tiger T610. Anda bisa menemui SoC tersebut pada Realme C25Y ini. Pujian dari para pengulas tentu tidak datang tiba-tiba. Pasalnya, SoC yang satu ini terbukti bisa mendongkrak performa ponsel. Tentunya hal itu juga terjadi di Realme C25Y. Untuk penggunaan harian ponsel ini dijamin bebas dari macet, memainkan game masa kini pun oke saja. Yang menarik lagi, Realme membekali HP ini dengan kamera utama 50 megapiksel. Kamera ini bisa diandalkan untuk berbagai skenario pengabdian momen. Adapun Realme C25Y mengandung baterai 5000 mAh yang cukup untuk pemakaian satu hari penuh. Ponsel terbaru dari Vivo selanjutnya adalah Vivo Y12s 2021. Perangkat yang merancang dirinya berdimensikan layar 6,51 inci dengan penggunaan panel berteknologi IPS LCD, menjanjikan sudut pandang yang baik dan lebih hemat daya. Berbicara daya, baterai yang digunakan oleh Vivo Y12s 2021 berkapasitas LiPo 5000 mAh. Tidak lupa menghadirkan sistem pengisian berkecepatan 10 Watt dan teknologi pengisian balik 5 Watt. Perangkat yang masih punya fitur FM radio ini menempelkan dua lensa pada kamera utamanya yakni 13 megapiksel untuk lensa wide dan 2 megapiksel untuk lensa kedalaman.